Halo semua saudara-saudaraku, berjumpa lagi bersama saya di sini, Rudianto. Tetap di channel CKI Tiar, sedikit ilmu berjuta manfaatnya. Baiklah saudara-saudara, dalam video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial membuat kartu peserta ujian dengan menggunakan fasilitas mail marge, menggunakan program aplikasi Microsoft Word dan Microsoft Excel. Baiklah, agar tidak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam pokok pembahasannya berikut ini. Oke saudara-saudaraku, sebelum kita membuat kartu peserta ujian ini, ada beberapa tahap yang harus kita siapkan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu membuat format kartu peserta di dalam Microsoft Word. Kemudian yang kedua membuat tabel data peserta di dalam Microsoft Excel. Tahap yang ketiga yaitu menghubungkan format kartu peserta yang ada di dalam Microsoft Word dengan tabel data peserta yang ada di dalam Microsoft Excel menggunakan fasilitas mail marge. Lalu kita generate, yang hasilnya nanti kurang lebih akan seperti ini. Di dalam satu lembar kertas F4 kita akan menghasilkan atau kita akan mencetak 10 kartu yang ukurannya kurang lebih seperti KTP. Baiklah, langsung saja kita masuk ke caranya. Yang pertama, kita siapkan terlebih dahulu lembar kerja baru dengan cara menekan tombol Ctrl+N pada Microsoft Word. Lalu kita atur batas atau marginnya dan jenis-jenis kertasnya dengan mengklik menu Pack Layout ini, lalu size, kemudian more paper size, dan di sini kita akan dihadapkan dengan kotak dialog ini karena di sini tidak ada pilihan kertas F4, maka kita akan mengkostumnya. Caranya kita ubah ukuran width-nya menjadi 21,5 dan height-nya menjadi 33. Kemudian kita masuk ke tab margin. Untuk top, bottom, right, dan left-nya kita buat masing-masing 1 cm. Satu dengan cara memblok di masing-masing angka yang akan kita rubah ini ya. 1 dan 1, lalu oke. Lalu berikutnya kita akan membuat tabelnya. Tabel untuk membuat format kartu peserta seperti ini. Di sini saya beritahu bahwa tabel yang kita buat ini ada 3 kolom dan 9 baris. Kenapa 3 kolom dan 9 baris? Karena kolom yang ini satu kolom, 2 kolom, 3 kolom. Nah, di sini ada kolom yang bagian tengah ini adalah pembatas kartu antar kartu kiri dan kartu kanan. Kemudian barisnya 9, ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ini 9 baris. Jadi 5 baris ini adalah dimana letak kartu yang akan kita buat. Kemudian 4 baris ini dimana ini adalah batas antar kartu atas dan bawah seperti ini. Ini adalah batasnya. Bagaimana cara membuatnya? Baik, kita langsung saja cara membuatnya. Kita tentukan dulu. Ini tadi ya kertas F4 yang sudah kita setting batas-batasnya. Kemudian kita masuk ke menu insert, lalu tabel, lalu pilih insert tabel. Nah, kita buat 3 seperti yang saya beritahu tadi, seperti tadi contohnya yang sudah jadi tadi, yaitu 3 kolom 3. Kemudian number of row-nya adalah 9, yaitu 9 baris. Lalu oke. Nah, tabelnya jadi seperti ini. Lalu kita blok kolom yang tengah ini, kolom kedua 1 2 3. Yang kedua ini kita blok dengan cara meletakkan mouse cursor seperti ini. Perhatikan mouse cursor kita
berubah seperti ini, lalu klik, kemudian klik kanan pada area yang terblok. Ini posisinya terblok, klik kanan, lalu tabel properties, cari tabel properties, kemudian masuk ke tab kolom. Di sini preferred weights-nya kita conteng ini, kemudian kita rubah menjadi 0,5 atau setengah senti, diwakili dengan angka 0,5. Titik ini mewakili koma. Oke, kemudian tabel kita akan menjadi rata kiri seperti berikut ini. Bagaimana cara menengahkan tabelnya? Itu kita blok seperti ini, tanda kursor kita berubah menjadi seperti ini, kemudian klik, tahan, tarik ke bawah, lalu ke menu home, pilih center, maka tabel telah berada di tengah. Nah, kemudian kita tinggal merubah kolom yang ini dan yang ini. Karena lebar kolomnya akan kita buat sama, jadi kita bisa langsung membloknya secara bersamaan. Caranya, letakkan kursor kita sehingga berubah menjadi panah hitam seperti ini, klik, kemudian tekan kontrol, lalu klik di bagian yang ini. Nah, maka dia akan terblok secara bersamaan kecuali kolom yang tengah ini. Kemudian kita klik kanan sama seperti tadi, lalu klik tabel properties, kembali ke tab kolom, preferred width-nya jangan lupa untuk diconteng seperti ini jika tidak terconteng ya. Kemudian di sini kita ganti angkanya menjadi 9, lalu oke. Nah, maka lebar kolom kiri dan kanan ini akan sama. Setelah itu kita akan membuat jarak ini jarak antar kartunya akan kita rubah juga menjadi 0,5 cm. Caranya pun sama, kita blok menggunakan kursor pada mouse dengan tanda panah seperti ini, klik, lalu tekan kontrol, klik lagi, lalu klik lagi. Tombol kontrol pada keyboard jangan dilepaskan dahulu sampai selesai 4 baris ini. Setelah terblok semua seperti ini, untuk jarak antar kartunya ke bawah, lalu kita klik di bagian yang terblok di mana saja, yang penting di bagian yang terblok, jangan lupa klik kanan, tabel properties, kemudian ke tab row, specify height-nya kita conteng, kemudian kita rubah menjadi 0,5, lalu oke. Nah, maka dia akan berubah 0,5. Nah, sampai di sini. Sekarang kita buat terlebih dahulu master kartunya ya, sehingga nanti akan menjadi seperti ini. Setelah kita buat dulu kopnya, pemerintah daerah Provinsi Lampung, Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, SMK N1 Baradatu, Jalan Negara, Kampung juga, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Waikanan. Kemudian kita perbesar hurufnya. Untuk yang bagian ini kita blok, lalu kita buat ukurannya menjadi 7. Karena di sini angka 7 tidak ada, kita buat manual. Caranya kita ketikkan angka 7 di bagian keyboard, lalu enter, kemudian kita bold, lalu kita enter 2 kali, kemudian kita buat judul kartunya seperti ini, kartu peserta ujian sekolah. Sekarang kita buat garisnya pada kop ini. Cara membuat garis pada kop ini, pada menu insert, klik, kemudian shape, lalu pilih lines seperti ini. Kita klik, kemudian tekan kontrol, tahan mouse-nya sambil ditarik sehingga seperti ini. Nah, maka garisnya jadi, lalu kita ubah ketebalan garis dan warna garisnya dari shape outline ini di menu format, shape outline, klik, warna garisnya hitam, kita klik colornya warna hitam, lalu ketebalan garisnya di wax ini, pada wax ini
kita buat 1,5. Oke, kopnya telah jadi. Sekarang kita masukkan logonya. Cara memasukkan logonya, klik pada menu insert ini, kemudian picture, lalu cari logo di mana kita letakkan logonya. Nah, di sini saya kebetulan meletakkan logonya di sini di drive H. Klik 2 kali, kemudian pilih logonya. Untuk logo sekolahnya saya pakai ini, logo sekolah saya, insert. Nah, di sini ternyata logonya terlalu besar. Bagaimana cara mengecilkan logonya? Kita klik pada menu format ini, kemudian kita cari wrap text. Klik sekali, kemudian kita cari in front of text. Nah, di sini kita bisa pindahkan kemana saja, karena posisinya di sebelah sini. Saya letakkan di sebelah sini dan saya perkecil. Dan cara kursornya kita letakkan di bagian bawah kanan ini hingga menjadi panah atas bawah seperti ini. Klik, tahan, lalu tarik. Kita perkecil lagi, klik, tahan, lalu tarik. Sekarang kita masukkan logo provinsinya sama seperti tadi. Klik insert, picture, kemudian provinsinya di saya di sini Provinsi Lampung. Saya klik ini insert, kemudian dari format tadi klik wrap text, pilih in front of text. Nah, di sini bisa bisa di sebelah sini kita kecilkan juga tanda panah pada kursor. Perhatikan panah kursornya menjadi seperti ini. Klik, tahan, lalu tarik ke bawah, lalu pindahkan menggunakan panah 4 seperti ini. Klik, perkecil lagi, klik, tahan, tarik ke bawah, lalu letakkan pada posisinya. Jadi perkecil lagi. Oke, sampai di sini kopnya sudah jadi. Kemudian sekarang kita membuat isinya. Caranya kita letakkan dahulu kursornya pada belakang huruf H seperti ini. Klik, lalu kita enter 2 kali. Karena di sini posisi kursornya masih rata tengah, maka kita buat terlebih dahulu menjadi rata kiri. Pada menu home kita klik rata kiri dan kita buat isinya. Apa saja isinya seperti ini: nomor peserta, nama siswa, kelas, dan ruang. Kita buat nomor peserta, nama, kelas, kemudian ruang. Kemudian sampai di sini kita atur dulu tabulasinya, gunanya agar nanti menjadi rata seperti ini ya, rata, titik 2-nya, terus isinya, lalu kolom tanda tangannya seperti ini. Dalam hal ini kita akan membuat 3 tabulasi, gunanya untuk meletakkan titik 2, isi, dan kolom tanda tangan. Caranya kita blok terlebih dahulu ini, kemudian pada sudut kiri lembar kerja ini caranya kita blok terlebih dahulu isinya ini, kemudian letakkan tabulasi pertama sini, tinggal kita klik saja di sini di bagian sini. Lalu tabulasi kedua untuk isinya kita klik di sini sebagai jarak. Untuk tabulasi ketiga kita klik di ini. Kita lihat ini seperti simbol huruf L ini adalah tabulasi. Lalu kita isikan titik 2-nya dengan cara menekan Ctrl dan Tab pada keyboard sekali, lalu isikan titik 2 di bagian nama sama Ctrl Tab, Ctrl Tab, titik 2, lalu di bagian kelas Ctrl Tab, titik 2, bagian ruang, di bagian ruang juga Ctrl plus Tab, titik 2. Kemudian Ctrl plus Tab lagi sampai di lurus pada bagian ini untuk mengisi kolom tanda tangan. 1. Nah, dia akan seperti ini. Lalu kita ketikkan Baradatu, kita buat saja sebagai contoh 29 April 2022, lalu enter. Kemudian Ctrl Tab lagi, kepala sekolah, enter 2 kali sebagai jarak. Untuk tanda tangan Ctrl Tab lagi dan Ctrl Tab lagi. Ini sebagai contoh saja ya. Ini kelebihan pada jarak di bawah ini bisa kita hilangkan. Caranya kita klik pada paling akhir kolom pertama ini, lalu kita tekan backspace, terus tekan sampai mepet seperti ini.
Nah, sampai di sini format kartu pesertanya sudah selesai ya. Sekarang bagaimana jika kita akan langsung menambahkan tanda tangan dan stempelnya? Baik, kita letakkan kursornya di sini. Ini saja ya. Sama seperti menyisipkan logonya tadi, lalu di menu insert tekan fixture, kemudian kebetulan di sini saya sudah menyiapkan tanda tangannya. Lalu saya pilih klik insert. Nah, kita kecilkan terlebih dahulu tadi, lalu klik wrap tag, kemudian pilih in front of tag, lalu bisa kita pindahkan. Sesuaikan stempelnya, caranya pun sama, letakkan kursornya di sini, pasting di mana saja letak kursornya, kemudian insert fixture, cari stempelnya, insert, kita perkecil sama seperti tadi, lalu wrap tag-nya in front of tag, kemudian kita letakkan posisinya seperti ini. Baik saudara-saudaraku, sampai di sini format kartu pesertanya sudah jadi ya. Sekarang kita tinggal membuat tabel data pesertanya. Baiklah, untuk membuat tabel data pesertanya kita buka terlebih dahulu aplikasi Microsoft Excel-nya. Nah, ini aplikasi Microsoft Excel-nya. Kemudian kita lihat. Nah, kita lihat data-data yang kita butuhkan adalah nomor peserta, nama, kelas, lalu ruang. Kita buat kolomnya di Microsoft Excel. Nomor peserta, lalu nama, lalu kelas, lalu ruang. Ada 4 kolom yang kita butuhkan. Kemudian di sini bisa kita ketikkan secara manual untuk nomornya 1, nama, kelas 11 misalnya, ruang 1. Nah, di sini ruang seandainya kita akan menggunakan format 001, maka penulisannya terlebih dahulu kita menggunakan tanda petik seperti ini, lalu 001. Jika tidak menggunakan tanda petik, kita langsung ketikkan saja contohnya 001 seperti ini, maka ia akan tetap menjadi 1. Oleh karena itu kita harus menggunakan tanda petik agar ia bisa menjadi 001, dan seterusnya 002. Nah, ini cara pengetikan manual. Misalnya kita sudah mempunyai data siswanya, bisa kita copy pastekan dari data yang sudah tersedia. Di sini kebetulan saya sudah punya data siswa. Saya buka. Nah, di sini bisa langsung saya kopikan. Caranya tinggal di blok untuk nama dan kelasnya, ini klik kanan, copy, lalu kita buka kolom yang tadi, klik kanan di sini, lalu langsung kita pastekan. Nah, semua data sudah tercopy di sini. Nah, kemudian untuk ruangnya di sini akan kita set per ruang ada 20. Maka dari sini kita tinggal kopikan saja. Caranya kita klik di bagian sini, di bagian ruang 001 ini, lalu copy, kemudian kita blok sampai 20. Karena di sini sudah 1, jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, lalu pastekan. Selanjutnya untuk ruang 2 begitu juga, kita ketikkan tanda petik 002, kemudian kita kopikan sampai 20 juga, copy 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Selanjutnya seterusnya sampai di akhir ini
sampai ruang berapa nanti tergantung keadaan yang ada di sekolah saudara-saudara. Sebagai contoh ini saya buat sampai ruang 2. Oke, untuk nomor peserta, jika saudara-saudara ingin membuat nomor peserta seperti saya ini, ada 001 garis miring 12 AK garis miring 2022, maka di sini kita menggunakan rumus sederhana. Caranya adalah seperti ini. Kita buat terlebih dahulu tanda petik 1 001, kemudian tanda petik 1 002, lalu kita blok 1 dan 2 ini. Kita akan menarik sampai di bagian akhir ruang 2 ini. Caranya yaitu kita letakkan kursornya sampai berubah menjadi tanda plus hitam seperti ini, klik, lalu tarik sampai di akhir ruang 2. Bisa sampai di akhir ruang berapa nanti di sini. Ini karena hanya sebagai contoh saja, saya membuat sampai ruang 2 saja ya. Kemudian kita ketikkan rumusnya di sini, klik di sini sama dengan, lalu sorot di bagian ini 001 dan kemudian tanda petik, lalu garis miring, tanda petik, dan lagi, kemudian sorot di bagian kelas ini, di bagian isi kelas ini, klik, dan lagi tanda petik, garis miring 2022, tanda petik, lalu enter. Nah, hasilnya seperti ini. Bisa langsung kita tarik saja sampai di sini. Nah, dia otomatis sampai 40. Nomor pesertanya sampai 040 di kelas 12 MM1 tahun 2022. Lalu kita letakkan di sini. Nah, untuk memindahkan hasilnya ini kita tinggal mengkopikannya saja ke bagian nomor peserta ini. Caranya seperti ini. Kita blok semua ini, lalu kita tekan copy, kemudian kita letakkan kursornya di sini, di bagian sini, kemudian kita klik paste. Untuk mempastenya pun kita harus memilih paste palues ini ya, yang bagian ada angka ini. Jika kita pakai ini, dia akan menjadi wrap. Saya undo dulu. Jadi kita mempastenya seperti ini, paste di paste palues ini, klik. Nah, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Kita perbesar terlebih dahulu, maka hasilnya seperti ini. Kemudian ini bisa kita hapus, dia tidak akan berubah menjadi wrap. Baiklah, data peserta sudah jadi, kita buat di Microsoft Excel-nya, kemudian kita tinggal menyimpannya. Caranya klik file, save as, kemudian kita letakkan di mana data pesertanya agar lebih mudah kita mencarinya nanti. Saya letakkan di desktop saja ya. Kemudian kita ketikkan namanya master data peserta dan kita save. Setelah kita save, setelah kita simpan, jangan lupa untuk kita tutup. Nah, filenya terletak di sini ya. Kita ingat kita simpan tadi di desktop, berarti filenya ada di sini, master data peserta. Oke saudara-saudara, sebelum kita lanjut ke langkah berikutnya, saya harapkan bagi saudara-saudara untuk bisa mendukung channel ini, CK Ihtiar, dengan menekan tombol subscribe-nya, like, komen, dan share, agar video ini bermanfaat dan agar saya lebih bersemangat untuk membuat tutorial-tutorial berikutnya. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian sehat-sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Oke saudara-saudara, sekarang kita kembali ke aplikasi Microsoft Word, yaitu ke bagian format kartu peserta yang telah kita buat tadi. Kemudian kita menghubungkan data peserta yang telah kita buat di Microsoft Excel tadi ke dalam format kartu peserta yang sudah kita buat ini. Caranya yaitu kita klik pada bagian mailing, start mail merge, kemudian select recipients, lalu use action please. Kemudian kita cari data peserta yang telah kita simpan tadi, yang kita buat di Microsoft Excel tadi.
tadi saya simpan di desktop ya. Kita cari master data peserta tadi namanya ini, lalu klik kemudian open. Nah di sini ada pilihan set 1, set 2, set 3. Karena tadi kita membuatnya di set 1, maka kita pilih set 1. Seandainya saudara-saudara nanti membuatnya di set 2, saudara-saudara bisa memilih set 2 atau set 3. Oke, kita pilih set 1, lalu oke. Nah di sini menu-menu ini akan aktif. Kemudian letakkan kursor kita di bagian nomor peserta, lalu insert merge file ini. Untuk nomor peserta kita pilih nomor peserta, kemudian namanya kita pilih nama, kemudian kelas, lalu ruang, pilih ruang. Di sini kita bisa melihatnya sementara di preview result ini. Kita klik. Nah sampai di sini data peserta yang kita buat tadi sudah masuk ya. Oke, kita matikan dulu preview resultnya. Kemudian setelah jadi satu kartu peserta, langkah berikutnya tinggal kita copy ke kolom berikutnya. Caranya adalah letakkan kursornya sehingga berubah menjadi tanda panah hitam seperti ini ya. Kita klik sampai terblok semua seperti ini. Kemudian kita klik kanan, tekan copy, lalu kita letakkan kursor kita di kolom yang kosong ini. Caranya letaknya harus sama ya. Kita klik, perhatikan kursornya sampai berubah menjadi tanda panah hitam ini. Kita klik, kemudian kita pastekan, klik kanan, lalu paste. Kita lihat di preview resultnya dia masih sama ya. Sementara kita inginkan di sini 001, kemudian melanjutkan 002, kemudian 003, 004 dan seterusnya sampai 0010. Caranya adalah kita matikan dahulu preview resultnya, kemudian kita letakkan kursornya di sini di sebelum nomor peserta ini, kemudian mailings, kemudian rules, klik rules, lalu next record. Nah tampilannya jadi seperti ini. Kemudian kita klik preview result lagi. Nah sekarang sudah masuk siswa kedua. Ini siswa pertama, siswa kedua. Nah jika sudah seperti ini, kita matikan lagi preview resultnya. Kemudian untuk kotak-kotak yang masih kosong ini, caranya kita kopikan lagi dari kartu peserta yang kedua. Jangan mengkopikan dari yang pertama, karena jika dari yang pertama dia tidak akan next record. Caranya sama. Tuh, kita cari kursor mouse-nya sehingga berubah menjadi panah hitam seperti ini. Klik, kemudian klik kanan copy, atau bisa menggunakan tombol CTRL-C, lalu letakkan kursornya di sini. Jangan di sini ya, di sini sebagai pembatasnya tadi. Klik di sini, itu saja ini. Nah panah seperti ini ya, kita klik ini, kemudian klik kanan paste, atau bisa menggunakan CTRL-P, lalu kita sama klik di sini, kita paste juga. Kemudian selanjutnya ini paste lagi, ini paste, seterusnya sampai di kartu yang ke-10. Terus nah sampai di sini kita lihat lagi hasilnya dengan cara mengklik preview result lagi. Kita lihat data peserta pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8 sampai ke-10. Oke, sudah jadi. Kemudian sekarang kita menghilangkan garis-garis pembatas ini. Hanya kita blok dengan tanda panah hitam seperti ini. Kolomnya dulu kita blok ini, bagian kolom tengah ini. Klik sekali, klik kanan, border and shading,
ini. Lalu di sini bisa kita lihat untuk menghilangkan yang ini, bagian ini adalah bagian garis tengah ini ya, perhatikan ini garis ini. Oke, kita klik saja di sini, klik di sini, klik di sini, lalu oke. Nah, maka ini hanya ada garis bayangan. Begitu juga dengan baris ini, garis baris ini. Kita klik di sini, klik kanan, border and shading, kemudian kita klik bagian ini agar tidak ada garisnya lagi. Oke, nah, dia akan hilang. Selanjutnya kita blok lagi bagian ini, klik kanan, border and shading, lalu hilangkan lagi bagian ini. Oke, selanjutnya sama, blok lagi, klik kanan, border and shading, hilangkan lagi garisnya. Oke, yang ini tadi belum ya, kanan, border and shading, hilangkan lagi. Oke, seterusnya sama, blok, klik kanan, border and shading, hilangkan lagi garis-garisnya. Oke, kita lihat di print previewnya hasilnya seperti apa. Nah, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Setelah ini jadi semua, ini sudah jadi semua, berarti 1 sampai 10 tadi yang kita buat sampai ruang 2, ini masih ruang 1, itu pun masih 10 siswa. Untuk langkah berikutnya, agar langsung tercetak berapa siswa yang kita buat di Microsoft Excel tadi, caranya adalah kita klik finish and merge ini, lalu print dokumen, dan pilih Alt. Oke, kemudian dia akan langsung tercetak seberapa banyak yang kita buat di Microsoft Excel tadi, seberapa banyak data yang kita buat di Microsoft Excel tadi. Namun jika kita ingin menyimpannya terlebih dahulu, cancel dulu ini, sama masih di menu finish and merge ini, kita klik, lalu edit individual dokumen, pilih Alt, lalu oke. Nah, dia akan tampil seperti ini, seberapa banyak yang kita buat di Microsoft Excel tadi. Ini bisa kita simpan dengan cara file, save as, kemudian kita letakkan di mana agar mudah mencarinya lagi. Di desktop kita buat namanya kartu peserta ujian. Ini jika kita ingin menyimpannya dalam format Microsoft Word. Namun jika kita ingin menyimpannya dalam format PDF, bisa kita pilih di sini save as tipenya, klik, lalu kita pilih PDF, dan kita tekan save. Nah, hasilnya akan menjadi PDF seperti ini. Sampai di sini saudara-saudara, saya harap tutorial pembuatan kartu peserta ujian saya kira cukup sekian. Bila saudara-saudara masih kurang paham, bisa bertanya di kolom komentar. Selamat mencoba, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu.